Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Yeskiel Krisnali Setiawan dengan NIM 101.201.0081. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tolak angin dari PT Sido Muncul. Marketing plan setelah pandemi dari PT Sido Muncul merupakan perencanaan yang telah direncanakan dari sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran yang berfungsi untuk mempertahankan pelanggan pasca pandemi. Adapun visi misi dari PT Sido Muncul yang untuk visinya menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk misinya mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Untuk target pasar dari PT Sido Muncul itu dari semua kalangan, mulai dari pekerja seni, mahasiswa, akademisi, dan lain-lain. Hampir semua umur dan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga umur dewasa, dan juga menjangkau dari daerah-daerah yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Perilaku konsumen target pasar PT Sido Muncul. Pada produk Sido Muncul, terutama tolak angin, banyak sekali dibutuhkan oleh setiap kalangan karena mempunyai manfaat yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit ringan. Contohnya itu seperti meriang, masuk angin, dan lain-lainnya. Adapun strategi konten dari PT Sido Muncul itu ada 3. Yang pertama, iklan di televisi. Yang kedua, menggunakan jasa brand ambassador. Dan yang terakhir, menyediakan stand di event-event pameran. Mengenali kompetitor. Dengan semakin banyaknya jenis produk obat herbal yang bermunculan di pasaran, misalnya seperti antangin, air mancur, jamu jago, dan lain-lainnya, ini akan menjadikan produk tolak angin agar terus lebih mengembangkan produknya agar produk dari tolak angin itu tetap disukai oleh para customer. Untuk key performance indikator dari PT Sido Muncul terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Dari rasio laba rugi terhadap aset yaitu 24,3%, rasio laba rugi terhadap ekuitas 29,0%, rasio laba rugi terhadap pendapatan 28,0%, untuk rasio lancar mengalami penurunan menjadi 3,7%, rasio liabilitas terhadap aset 0,16, rasio liabilitas terhadap ekuitas 0,19. Apa saja yang harus dikerjakan oleh divisi riset, sales, dan hubungan pelanggan? Untuk riset, yaitu perusahaan lebih meningkatkan kualitas produk. Sedangkan untuk sales, menyusun dan memperbaiki strategi penjualan, serta bisa bersikap baik terhadap pelanggan. Sedangkan untuk hubungan pelanggan, kami menanggapi keluhan dari pelanggan agar bisa meningkatkan kualitas produk kami dan tetap meningkatkan kepuasan customer kami. Marketing tools. Tujuan pemasaran terdiri dari 2, yaitu yang pertama, menganalisis keunggulan kompetitif dan menyusun strategi pemasaran agar customer puas terhadap produk kita. Dan yang kedua, memahami dan mengenal sifat dari customer. Sedangkan untuk konten marketing sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, PT Sido Muncul menggunakan 3 cara strategi konten marketing, yaitu yang pertama melalui iklan di televisi, yang kedua melalui jasa brand ambassador, dan yang terakhir menyediakan stand di event-event pameran. Untuk saluran pemasaran melalui media sosial
iklan di televisi menggunakan brand ambassador dan lain-lainnya. Untuk afiliasi marketing, yaitu jenis pemasaran berbasis kinerja di mana bisnis memberi penghargaan kepada satu atau lebih afiliasi untuk setiap pengunjung atau pelanggan yang didapatkan. Contohnya itu seperti pelaku dari jasa brand ambassador tersebut. Sekian penjelasan saya terkait tolak angin dari PT Sidomuncul. Mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan dari presentasi saya akhiri. Selamat siang.